Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dewan Juri Lomba Peneliti Belia Young Scientist Competition 2022, perkenalkan saya Zulfa Siti Zakia dari Madrasah Alia Putri PUI Talaga. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Bifurkasi Sistem Dinamik dan Prediksi Gelombang Keempat Penyebaran COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa Indonesia telah mengalami 3 kali puncak gelombang COVID-19. Pertama pada Januari 2021, kedua pada Juli 2021, dan ketiga pada Februari 2022. Pemodelan penyebaran penyakit menular pertama kali diusulkan oleh Kermack dan McHenry tahun 1927 yang selanjutnya dikenal sebagai model SIR. Tingkat penyebaran penyakit dapat dilihat dari nilai bilangan reproduksi atau R0. Jika nilai R0 berubah secara tiba-tiba akibat pengaruh parameter dinamik, maka suatu sistem dikatakan telah mengalami bifurkasi yang menyebabkan stabilitas sistem dapat berubah. Salah satu contoh fenomena bifurkasi adalah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Meskipun setelah gelombang ketiga kasus perlahan berkurang, namun pada bulan Juli 2022 kasus kembali naik dan berpotensi memicu terjadinya gelombang keempat. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya, pertama, bagaimana bilangan reproduksi dari model SIR termodifikasi pada populasi non-konstan dengan pengaruh vaksin booster, kedua, bagaimana analisis bifurkasinya, ketiga, bagaimana pengaruh vaksin booster, dan yang keempat, bagaimana prediksi penyebaran COVID-19 gelombang keempat. Dalam penelitian ini, kami mengembangkan model SIR dengan menambahkan parameter migrasi dan vaksin booster. Variabel penelitian meliputi populasi rentan S, terinfeksi I, dan sembuh R. Parameter penelitian meliputi laju migrasi, laju kematian akibat COVID-19, laju positif, laju kesembuhan, laju vaksinasi, dan efikasi. Diagram alir model SIR termodifikasi dapat dilihat pada gambar 2. Berdasarkan gambar 2, didapatkan persamaan dinamika sistem seperti ditunjukkan oleh persamaan 1 hingga 4. Pertama, kami menghitung titik kesetimbangan. Untuk keadaan bebas penyakit didapatkan E0 dan untuk keadaan endemik didapatkan E star. Titik kesetimbangan bebas penyakit stabil asimptotik lokal jika R0 kurang dari 1. Tinjau kembali titik kesetimbangan endemik E star. Terdapat 3 kondisi kestabilan untuk nilai I sebagai berikut, di mana A dan B masing-masing memenuhi persamaan 6 dan 7. Berikutnya dianalisis kestabilan global. Titik kesetimbangan bebas penyakit bersifat stabil asimptotik global jika R0 kurang dari 1. Kami juga membuktikan bahwa titik kesetimbangan endemik menghasilkan orbit periodik. Sebagai implementasi hasil penelitian, dilakukan analisis penyebaran COVID-19 di Indonesia. Data yang digunakan adalah data COVID-19 selama 94 hari mulai 1 Mei hingga 2 Agustus 2022. Berdasarkan data tersebut, didapatkan nilai parameter penelitian sebagai berikut. Simulasi bifurkasi model ditunjukkan oleh gambar 3. Didapatkan nilai bilangan reproduksi 0,0017. Dapat dilihat bahwa bifurkasi yang terjadi merupakan bifurkasi mundur. Ketika R0 kurang dari 1, masih dijumpai kasus endemik yang dicirikan dengan munculnya grafik I1 dan I2. Penyebaran COVID-19 di Indonesia akan selamanya menghilang ketika RC sama dengan min 23,78. Berikut akan dibuktikan bahwa vaksin booster dapat mengubah kondisi menjadi bifurkasi maju. Didefinisikan bilangan reproduksi baru R0 tilde, jika sigma kali lambda sama dengan 1, maka tidak ada kasus endemik untuk R0 tilde kurang dari 1. Berdasarkan gambar 4, dapat dilihat bahwa puncak tertinggi dicapai oleh skenario 3 ketika sistem tidak diberikan vaksin booster. Sebaliknya, puncak terendah dicapai oleh skenario 5 ketika laju vaksin booster mencapai 90%, di mana puncak gelombang keempat ini diprediksi terjadi pada bulan November 2022. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi laju vaksin booster, maka jumlah kasus positif akan semakin sedikit, ditunjukkan oleh kurva I yang semakin melandai. Hasil ini konsisten dengan hasil pada teorema 5. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, bilangan reproduksi model adalah R0 dengan nilai kritis RC. Kedua, penyebaran COVID-19 di Indonesia memenuhi kondisi bifurkasi mundur. COVID-19 akan selamanya menghilang jika RC sama dengan min 23,78. Ketiga, semakin tinggi laju vaksin booster, maka kasus positif COVID-19 akan semakin rendah. Dan keempat, untuk skenario terbaik, puncak gelombang keempat diprediksi terjadi pada bulan November 2022. Demikian presentasi laporan penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.